Halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang, selamat sore. Selamat bertemu dalam Forum ACG Training Community Services yang kali ini akan mengupas RUU Perkoperasian dengan tema pembaruan keanggotaan, pendanaan, dan usaha koperasi. Saya Princess Jan dan pada pagi hari ini saya akan memandu rangkaian diskusi RUU Perkoperasian di hari ini. Bapak Ibu pejuang dan penggiat koperasi Indonesia, kami ACG Advisory Group menyelenggarakan rangkaian diskusi RUU Perkoperasian ini untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat dan gerakan koperasi untuk berperan aktif dalam proses penyusunan RUU Perkoperasian ini. Diskusi ini diharapkan dapat dilakukan secara mingguan dan sifatnya tidak formal, Bapak Ibu. Dan ini akan terbuka untuk semua unsur gerakan koperasi, dinas koperasi, akademisi, dan juga masyarakat luas. Forum serap aspirasi atau uji publik yang formal nantinya akan dilakukan oleh Badan Legislatif DPR RI dan atau pemerintah melalui forum RDPU, FGD, dan sejenisnya melalui Panja RUU Perkoperasian dari DPR RI. RUU Perkoperasian versi pemerintah ini telah disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR pada tanggal 19 September 2023. Dan sampai masa bakti DPR RI 2019 hingga 2024 berakhir, ini belum sempat dibahas. Pada awal tahun 2025 ini, Bapak Ibu, Badan Legislatif DPR RI telah merencanakan pembentukan Panja RUU Perkoperasian pada tanggal 27 Februari 2025 mendatang. Jadi ini hari Kamis mendatang akan dibentuk Panja RUU Perkoperasian. Perlu diketahui bahwa RUU Perkoperasian yang awalnya menjadi inisiatif pemerintah pada tahun 2025 ini menjadi inisiatif DPR RI. Sehingga eh, diharapkan Bapak Ibu gerakan koperasi dapat segera memperoleh landasan hukum yang baru berupa perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Perubahan RUU Perkoperasian ini menjadi inisiatif DPR untuk membuka kesempatan kepada gerakan koperasi dan juga pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur DPR RI maupun Kementerian Koperasi. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kepedulian Bapak Ibu penggiat koperasi terhadap RUU Perkoperasian ini, maka pada hari ini kami menghadirkan Bapak Agung Nur Fajar dan Bapak Dr. Suwandi sebagai narasumber. Kedua beliau ini adalah tim perumus RUU Perkoperasian pada tahun 2022-2023 yang lalu. RUU Perkoperasian secara utuh bagian per bagian melalui rangkaian diskusi RUU Perkoperasian ini. Jadi hari ini kita akan berfokus kepada keanggotaan, pendanaan, dan usaha koperasi dan bagaimana ketiga aspek tersebut berubah dalam RUU Perkoperasian ini. Kami berharap forum literasi diskusi RUU Perkoperasian ini dapat membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan usulan resmi dari penggiat koperasi kepada DPR RI maupun pemerintah agar substansi RUU Perkoperasian ini dapat sesuai dengan harapan gerakan koperasi dan menjadi landasan mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Jadi mungkin kita akan mulai diskusi hari ini, Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan di chat. Nanti akan saya sampaikan kepada em, para narasumber kita hari ini. Dan nanti di akhir sesi, jika masih ada pertanyaan, nanti mungkin kita akan buka ke floor. Oke, halo Pak, selamat siang Pak Suwandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Suwandi Ya, ini ya, adalah siap, siap. ya Monggo, Pak. Mbak Princess. Agung, monggo. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga kabar baik. Alhamdulillah, baik. Kandung hujan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Suwandi ini adalah akademisi yang mendalami perkoperasian dan kewirausahaan. Dan beliau ini banyak membantu Kementerian Koperasi untuk merumuskan aneka peraturan perundang-undangan. Termasuk Pak Suwandi ini adalah salah satu tim perumus RUU Perkoperasian yang draft pemerintah ya Pak ya. Jadi
Hari ini saya ingin mohon izin untuk ingin dengar dari Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan kebaruan dan pembaruan dari aspek permodalan dan pendanaan koperasi yang diatur dalam RUU Perkoperasian yang baru ini bagaimana, Pak? Dasar bahan ya Mbak ya, Ya, bisa silakan di Pak. open ya. Nah, jadi modal ini kan salah satu nadi, salah satu darah yang mengaliri bisnis di semua bisnis sebetulnya termasuk koperasi. Jadi kalau tidak ada darahnya, ibarat tubuh itu ya tidak bergas. Kalau kelebihan juga membuat tensinya tinggi, overheated. Kalau kurang juga apa namanya? Ya tadi. Oleh karena itu eh, modal itu memang diperlukan. Nah, kalau kita tengok pada RUU Perkoperasian yang memang sudah listed apa namanya di publik bahwa dibedakan dengan modal yang ada di versi Undang-Undang 25 gitu. Nah, jadi kalau di Undang-Undang 25 dapat kita sebut itu kan rejimnya rejim modal. Jadi di pasal 41 ayat 1 dan seterusnya sampai pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 itu permodalan koperasi memang terdiri dari gitu, modal sendiri, modal pinjaman gitu. Dan bila memang kurang itu dapat dipenuhi dengan modal penyertaan. Nah, jadi semua diakuisisi sebagai modal, pinjaman juga diakuisisi sebagai modal. Nah, di dalam perkembangannya yang kita lihat sekarang memang tidak mudah bagi koperasi untuk bisa mengembangkan permodalannya gitu. Nah, saya menengarai sekurang-kurangnya ada 6 ya, ada 6 hal yang menjadi sebab mengapa kalau di koperasi kita tanya persoalan modal itu tidak pernah ada hentinya gitu. Mulai dari saya muda dulu sampai tua gitu, masalah modal tetap menjadi persoalan yang pelik gitu. Nah, yang pertama tadi ya rejim modal. Jadi semua memang disebut sebagai modal gitu. Ekuitas itu yang modal, pinjaman yang modal, kemudian penyertaan juga modal gitu. Nah, yang kedua eh, tidak dalam alias dangkal gitu. Jadi kalau kita lihat modal sendiri yaitu hanya simpanan pokok, simpanan wajib, pinjaman juga terbatas karena tidak mudah juga bagi koperasi untuk mendapatkan eh, pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank dengan segala persoalannya mulai dari memang usahanya belum tentu memenuhi kelayakan, ada lagi persoalan slik, ada lagi juga persoalan agunan dan seterusnya gitu. Nah, akibatnya apa? Memang tidak mudah untuk membuat modal koperasi itu menjadi begitu indah. Jadi bisa didalami terus. Jadi kalau kita lihat saham misalnya, itu kan ada saham utama dan ada saham biasa. Saham biasa nanti bisa di go publikan. Dan setelah go public nanti ada right issue. Right issue ini tidak pernah ada hentinya. Right issue 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi begitu mudahnya mengeksplorasi pendanaan dari eh, sisi modal tersebut. Nah, yang ketiga, masalah yang mungkin dirasakan ialah persoalan kurang lazim dan kurang kompatibel gitu. Jadi simpanan itu kalau saya melihat mestinya adalah bersifat sementara gitu. Di simpanan pokok, simpanan wajib itu sebenarnya bersifat sementara karena orang menabung gitu, memupuk modal yang apabila saatnya itu bisa cukup, itu bisa dikonversi menjadi andilnya, bisa andil atau menjadi saham seseorang dalam koperasi. Jadi kalau pandangan saya memang simpanan pokok, simpanan wajib itu gantung gitu, gantung dia adalah suatu bentuk atau cara mengumpulkan uang untuk suatu saat bisa dikonversi menjadi modal anggota untuk membiayai keperluan-keperluan modal di koperasi gitu. Eh,
Kemudian akibat tidak kompatibel itu artinya koperasi itu menempatkan diri sebagai badan usaha yang seolah-olah aneh gitu. Jadi menjadi pembedanya koperasi dengan badan hukum dengan badan usaha yang lain ya dalam sisi modalnya gitu. Mungkin tidak ya sebagai usaha bersama atau perusahaan itu jelas membutuhkan pendanaan. Nah, hanya basisnya harus tetap pada kemampuan anggota. Nah, pada satu sisi kalau kita lihat pada Undang-Undang 25, sebenarnya undang-undang ini disusun oleh orang-orang bijak gitu. Jadi tahu ketika itu kalau katakanlah diterbitkan disebut saham, nanti nilainya tertentu orang ketika itu mungkin belum mampu gitu ya. Belum mampu misalnya nominal sahamnya 1 juta atau 100.000, boro-boro punya uang 100.000 kan. Jadi hanya untuk memiliki satu lembar saham aja nggak mampu gitu. Maka diambil jalan tengahnya, oke ini simpanan pokok yang simpanan wajib. Nanti bila memenuhi jumlah tertentu itu bisa dikonversi menjadi andil seorang anggota itu atau dikonversi menjadi saham seorang anggota. Dengan demikian maka sebetulnya kelaziman ini sama dengan kelaziman yang terjadi pada badan usaha non koperasi gitu. Yang keempat, istilah ini mendua ya. Misalnya koperasi simpan pinjam itu ada simpanan yang di sebelah kanan atas berupa hutang atau penempatan dana dari anggotanya atau koperasi lain. Pada satu sisi di sebelah bawah ekuitas itu juga simpanan pokok, simpanan wajib. Saya kadang-kadang bosan itu menjawab, Mbak Princess dan Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara simpanan yang hutang itu dengan yang modal sendiri gitu. Nah, kalau yang bertanya itu orang-orang biasa yang memang nggak paham atau kurang sekolahan ya bisa kita jawab dengan enak gitu. Tapi kalau orang-orang pintar yang bertanya itu kan kadang-kadang membuat keki juga kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada prinsip-prinsip koperasi, ada eh, prinsip koperasi yang secara praktek itu bisa ditemukan justru menghambat gitu. Jadi kalau ada koperasi yang menggunakan prinsip Rockdale misalnya itu kan ada pembatasan bunga atas modalnya gitu. Jadi pemberian imbalan atau eh, bagi hasil terhadap modal itu memang dibatasi. Nah, pada prakteknya ini justru berbalik kepada koperasi anggota menjadi enggan, lebih baik nabungnya di instrumen yang lain gitu. Nah, yang terakhir eh, terakhir dalam dalam naskah ini ya, dalam bahan ini kalau didiskusikan bisa lebih banyak lagi. Cadangan berlebih. Jadi kewajiban koperasi untuk memupuk cadang itu, ya cadangan pada prakteknya itu begitu koperasi mendapatkan hasil lebih dari usahanya, eh, sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha, pasti terlebih dahulu digunakan untuk memupuk cadangan gitu. Sehingga tidak heran di koperasi cadangan ini justru lebih besar dari simpanan-simpanan anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajib gitu. Dan besarnya itu bisa berkali-kali atau bisa berpuluh-puluh kali gitu. Bahkan ada bisa juga, silakan nanti Bapak Ibu praktikan koperasi menghitung sendiri ya berapa rasio antara cadangan yang sudah akumulasi terhimpun dengan modal dari anggota yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Saya yakin banyak juga koperasi yang cadangannya itu justru berlebih-lebih gitu. Oleh karena itu memang ini beberapa hal yang menjadi kurang menarik pada nomenklatur modal pada Undang-Undang 25 itu. Nah, salah satu yang eh, dipandang sebagai jalan keluarnya di Undang-Undang Perkoperasian Perubahan Undang-Undang 25 ini adalah di situ diatur mengenai modal anggota, hutang, dan dana kemitraan gitu. Jadi yang pertama ini bisa memperbaiki posisi kelemahan Undang-Undang 25 yang rejimnya memang modal, dikembalikan pada penggunaan atau istilah atau nomenklatur modal pada satu sisi, kemudian utang pada sisi yang lain.
Jadi ini kan norma pendanaan ya, norma funding gitu. Bisa berasal dari pemiliknya sendiri, yang kita sebut dengan ekuitas, atau yang berasal dari perusahaan koperasinya berupa cadangan, bisa juga yang berupa dana eksternal, utang. Dan kemudian kita tahu bahwa pada saat dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang 17 tahun 2012, itu nomenklatur modal yang disebut dengan modal penyertaan itu salah satu yang digugurkan. Jadi artinya penggunaan modal penyertaan ini mestinya tidak digunakan lagi pada undang-undang pengganti atau undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang 25. Meskipun pada amanat MK itu Mahkamah Konstitusi sebelum ada undang-undang yang baru yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR kembali kepada Undang-Undang 25. Artinya apa? Artinya Undang-Undang 25 adalah bagian yang legal di samping modal sendiri dan modal pinjaman. Namun kita lihat bahwa pada RUU perubahan itu justru digunakan tiga istilah yaitu modal anggota, utang, dan juga dana kemitraan. Nah ini nanti yang kita jelaskan lebih jauh. Kira-kira highlightnya begitu dulu Mbak, tentang modal ya. Oke, Pak. Oke, Bapak mau masih ada slide berikutnya, Pak, yang menjelaskan secara detail itu dana kemitraan, modal anggota itu nanti bagaimana Oke. perbedaannya. Ya, Oke, jadi eh, kalau kita lihat pasal yang mengatur tentang modal tersebut, modal koperasi itu yang pertama adalah uang tanda masuk anggota, kemudian modal anggota, hasil penyetaraan modal anggota, dan selisih hasil usaha yang belum dibagi. Ini kita beri warna hijau itu artinya ini yang baru, yang memang tidak ada pada Undang-Undang 25. Sedangkan cadangan, hibah, dan sumber lain yang sama menurut peraturan perundang-undangan, yang nomor 5 dan nomor 6 ya ini ada pada Undang-Undang 25. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 7 itu memang sesuatu yang baru di eh, RUU perubahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari uang tanda masuk anggota. Jadi anggota yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Agung dan diskusi dengan Mbak Princess tadi, salah satu kedudukannya adalah sebagai pemilik dan sebagai pengguna. Nah, sebelum bisa dinyatakan sebagai pemilik dan sebagai pengguna, kan harus dia menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, dari sisi pengimpunan modal, apa namanya sehingga orang itu masuk menjadi anggota kemudian membayar kewajibannya. Nah, di RUU ini kita melihat itu disebut sebagai uang tanda masuk anggota. Jadi kalau kita baca di beberapa regulasi di banyak negara itu yang disebut dengan entrance fee ya. Jadi fee yang dibayar, iuran yang dibayar untuk kesertaannya menjadi anggota koperasi. Nah, dengan demikian ini jumlahnya tertentu dan sekali ya dibayar, kecuali dia keluar dan masuk lagi ya bayar lagi gitu. Tapi selama dia menjadi anggota dan sampai dia menyatakan keluar dalam jangka yang panjang, maka tidak membayar lagi uang tanda masuk menjadi anggota. Dan yang kedua, modal modal anggota. Jadi modal anggota itu artinya kontribusi di luar iuran atau uang tanda masuk anggota. Itu dibayar oleh anggota selama keanggotaannya. Jumlahnya tertentu, waktunya tertentu gitu. Kemudian anggota itu wajib menyetor modal anggota. Jadi kalau menjadi anggota dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan sebagai pengguna, maka supaya bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh koperasi, sementara koperasi butuh modal, maka itu menjadi kewajiban anggota untuk menyerahkan modal, itu yang disebut dengan modal anggota.
Kemudian hal ihwal lebih jauh mengenai modal itu diatur dalam anggaran dasarnya. Jadi undang-undang ini memang memberi kuasa, memberi mandatori kepada anggaran dasar masing-masing koperasi untuk mengatur sebenarnya jumlah eh, paling sedikit atau minimal modal anggota itu berapa, gitu. Kemudian yang berikut modal anggota itu karakteristiknya atau karakter utamanya apa? Yang pertama tidak mempunyai hak suara. Jadi anggota satu dengan anggota yang lain tentu berbeda-beda jumlah modal anggotanya yang telah dia tempatkan di koperasi, tapi berapa atau seberapa banyak pun itu jumlahnya antara satu anggota dengan anggota yang lain mungkin berbeda-beda, tetapi itu tidak dihitung sebagai besaran suaranya, gitu. Yang kedua tidak dapat ditarik, jadi selama dia menjadi anggota itu tidak bisa ditarik dan itu diatur saja dalam anggaran dasarnya, gitu. Kemudian hanya dia, jadi kalau seorang anggota keluar supaya tidak mengganggu modal keseimbangan modal koperasi itu bisa dialihkan pada anggota yang lain. Kemudian memperoleh manfaat, manfaatnya apa? Ini adalah eh, apa namanya dikonversi dengan yang lainnya untuk menjadi penimbang dalam pembagian SAU bagian anggota, gitu. Dan tentu menanggung risiko. Artinya apa? Besar kecilnya uang yang dimasukkan di koperasi itu mempengaruhi kapasitas atau kemampuan koperasi dalam menanggung risiko. Dan dapat dinyatakan dengan satuan tertentu. Nah, satuan tertentu ini bersamaan dengan minimal jumlah tadi itu diatur di dalam anggaran dasarnya. Nah, itu mengenai modal anggota. Jadi yang saya jelaskan di sini yang baru saja, kalau cadangan tadi tentu tidak perlu karena sudah ada di Undang-Undang 25, begitu juga tentang hibah. Nah, dana kemitraan. Dana kemitraan itu eh, penjelasan secara umumnya adalah bahwa koperasi itu tentu di dalam pengembangannya, dalam lini usaha atau unit-unit usaha yang dibangun, atau itu bisa dilaksanakan sendiri oleh koperasi atau harus didapat eh, pengerjaan kegiatannya bersama orang lain atau bersama perusahaan yang lain. Maka itu dituangkan di dalam suatu proyek bisnis proposal, kemudian diketahui berapa jumlahnya, dan kemudian dana ini bisa didanai dengan pihak lain, baik pihak lain itu ialah anggota maupun bukan anggota. Jadi bukan anggota itu bisa individu, bisa juga badan-badan, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian juga bisa perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu. Nah, jadi dengan demikian dana kemitraan adalah dana yang diundang oleh koperasi karena koperasi mempunyai bisnis opportunity yang memang sudah teruji kelayakannya. Nah, karakteristiknya ini membiayai pada unit atau lini usaha atau proyek tertentu di koperasi. Kemudian ada kelayakan usaha yang disetujui oleh rapat anggota, kemudian mendapat pembagian keuntungan, jadi porsi masing-masing pemodalnya itu akan menentukan bagian keuntungannya, kemudian menanggung risiko usaha, ya, risiko usaha atas usaha yang didanai dari dana kemitraan yang tadi sudah dikalkulasi, dihitung, disiapkan kelayakannya. Kemudian antara koperasi dengan pemilik dana kemitraannya itu ada perjanjian kerjasama penempatan dananya. Nah, dana kemitraan ini sangat dianjurkan untuk usaha-usaha di sektor real. Jadi untuk sektor simpan pinjam memang sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Tentu saja karena usaha simpan pinjam itu belum tentu mempunyai project base di sektor real. Oke, oke. So far Oke sih ya. pertanyaan, iya. Oke, tapi Ya. tadi ini Pak David ada bertanya bahwa Bapak kan sebelumnya menjelaskan tentang karakteristik modal anggota tidak mempunyai hak suara. Itu berarti maksudnya lebih tidak mempengaruhi hak suaranya anggota tersebut ketika ngasih modal ya Pak ya. Jadi tetap hak suara itu sekarang berdasarkan uang tanda masuknya ya Pak ya.
Ya, dana masuk anggota artinya pada orangnya ya, bukan pada besaran modal yang di-store dalam bentuk modal anggota itu gitu. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang barang kebetulan sudah. Nah, jadi kalau kita lihat cara bekerjanya koperasi, artinya di sini anggota ada kewajiban pendanaan sebagai pemilik, kemudian sebagai pengguna, tapi di sini kita lihat jalur yang sebelah kanan ya. Jadi sebagai pemilik dia berkontribusi anggota, jadi ada UTMA tadi uang dana masuk anggota, kemudian MA modal anggota, kemudian cadangan, hibah, kemudian SAU belum dibagi dan penyetaraan gitu. Kemudian ada hutang dan ada dana kemitraan ini yang dipergunakan, dialokasikan pada berbagai usaha yang dilakukan oleh koperasi. Kemudian dari sana koperasi bisa mendapatkan selisih hasil usaha. Jadi di di RUU ini memang disebutnya selisih hasil usaha, bukan lagi sisa hasil usaha. Dan hasil usaha itu dibagi pada anggota. Selain untuk cadangan, cadangan juga akan menumpuk cadangan kembali. Dan ada bagian anggota untuk yang lainnya. Keduanya itu apakah ada SAU itu dibagi kepada anggota maupun yang lainnya, termasuk juga sebenarnya untuk cadangan itu akan akan menciptakan dampak ya kepada koperasinya, kepada anggotanya dan kepada masyarakat dalam bentuk apa itu peningkatan pendapatan, kemudian daya beli anggota dan apa namanya kesejahteraan pada perbaikan-perbaikan kondisi lingkungannya. Nah, itu mengenai modal, Mbak eh, Prince. Kalau mau dilanjutkan, artinya kita masuk ke usaha ya. Oke, kita mungkin bisa di modal dulu, Pak. Berarti ini Oke. terima kasih Pak atas atas overview-nya. Berarti kalau tadi kita lihat dari paparannya Pak Suwandi, ini memang ada beberapa kebaruan pengaturan ya Pak dalam RUU Perkoperasian. Jadi satu ada penegasan perbedaan antara modal atau ekuitas dengan utang dan dana kemitraan. Kemudian ini dana kemitraan jadi diatur lebih jelas, lebih lugas di RUU yang berikutnya. Dan ini mungkin dana kemitraan bisa menjadi apa ya Pak? Bisa digunakan untuk meningkatkan skala usaha patungan gitu kali ya Pak. Koperasi di sektor real dengan pihak lain dan mungkin Ya, juga bisa menjadi terobosan untuk pembiayaan pengembangan usaha koperasi di sektor lain. Kemudian pembaruan lain dari modal ini bisa dilihat mungkin sebagai bagian dari modernisasi koperasi dan juga memperkuat koperasi sebagai badan hukum. Karena di sini tadi ada penegasan, ada pengaturan dalam bentuk pengaturan jenis modal sendiri yang relatif jumlah minimalnya tetaplah. ya. Kemudian betul dan menjadi sesuai dengan pengertian modal sendiri kalau kita lihat sesuai dengan badan hukum usaha-usaha yang lain atau usaha-usaha yang lebih modern. Apakah benar Pak seperti itu yang dimaksudkan oleh pemerintah? Mungkin Betul, Pak Suwandi bisa betul. klarifikasi. Mm-mm. Jadi salah salah lain dari kelemahan modal koperasi kita itu kan memang fluktuatif ya. Artinya naik turun sesuai dengan kemajuan usaha koperasi dan sesuai dengan keluar masuknya anggota gitu. Jadi ketika usaha koperasi tidak mendapatkan laba, tidak membagi SAU maksud saya tidak membagi SAU, maka Mm. bagian modal untuk cadangan itu tidak bisa diciptakan sehingga modal koperasinya tidak bertambah. Atau sebaliknya, ada anggota yang secara reguler misalnya tidak bertambah tapi justru eh, menurun jumlah anggotanya. Dan anggota yang keluar ini kan membawa konsekuensi eh, menurunnya modal operasi gitu. Nah, Mm. naik turunnya modal koperasi itu justru eh, sebetulnya menyulitkan bagi manajemen di dalam menjalankan bisnisnya gitu. Oleh karena itu diatur modal minimum anggota sehingga secara secara kebutuhan minimum bagi bisnis koperasi yang dijalankan oleh manajemen, yang dijalankan oleh pengurus atau nomenklatur apapun itu bisa memperoleh jaminan
ada modal dasar yang bisa dipergunakan di dalam menjalankan kegiatan koperasi. Gitu. Begitu, Mbak Ijes. Oke, terima kasih Pak Suwandi penjelasannya. Bapak Ibu penggiat koperasi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di chat. Oh, oke, ada pertanyaan ya Pak. Untuk dana kemitraan, apakah sama dengan modal penyertaan dari Bu Oktav? Kalau saya memahaminya berbeda gitu. Jadi dana kemitraan itu artinya mengundang mitra dari luar atas suatu rencana bisnis koperasi, baik yang diselenggarakan oleh koperasi maupun yang diselenggarakan dengan cara patungan ya, atau bisa atas dasar kerjasama operasional KSO gitu. Jadi beberapa koperasi misalnya kita menyaksikan untuk satu proyek tertentu itu bekerja sama bukan saja dengan koperasi tapi juga para para pemilik modal yang bisa menyelenggarakan kegiatan itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan baik masyarakat maupun anggota dan berbagi besaran modal dan juga berbagi risiko atas kerugian maupun atas eh, profit atau laba yang didapat dari usaha tersebut. Jadi dengan demikian ini adalah salah satu jendela bagi koperasi dalam rangka meningkatkan skala skala bisnisnya gitu. Jadi dengan demikian bila koperasi punya kemampuan manajerial, dia justru menjadi pelaku dari sekedar menjadi penonton terhadap aktivitas bisnis di lingkungannya selain melayani yang pokok yang mandat yaitu melayani anggota gitu. Dan dalam rangka pengembangan koperasi ke depan ini adalah salah satu challenge bagaimana koperasi itu bisa secara kreatif ya, secara inovatif menggali bisnis-bisnis opportunity yang ada di lingkungannya. Kemudian di dalam rangka melaksanakan bisnis opportunity itu diundanglah para apa namanya para mitra yang memang punya dana dan bersedia untuk diinvestasikan pada proyek tersebut. Dan sekaligus juga ini menjadi batu uji bagi koperasi tentang corporate governance-nya, tentang kemampuan mengelola resikonya, dan juga compliance-nya terhadap regulasi gitu. Jadi bisnis ke depan saya kira tiga hal itu menjadi salah satu hal yang dilihat oleh para mitra baik pada lingkup daerah, nasional maupun bisnis-bisnis di sektor internasional tentunya gitu. Begitu, Mbak. Oke. Sangat insightful ya Pak. Berarti memang inovasinya apakah bisa menggali business opportunity, corporate governance, dan compliance itu jadi hal yang nanti akan penting perlu dikembangkan dan perlu dimiliki oleh setiap koperasi ya Pak ya. Iya. Eh, jadi itu terkait modal dan tadi kita sudah sedikit menyentuh terkait usaha Pak. Jadi apakah Terkait Bapak, pendanaan ya, Mbak. oh ya terkait pendanaan betul. Pendanaan. Betul. Jadi Pak Suwandi bisakah sekarang Ya. dijelaskan terkait kebaruan dan pembaruan pengaturan pada RUU Perkoperasian tentang aspek usaha koperasinya sendiri, Pak? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke bagian yang kedua ya. Yang kedua, jadi ada dua kebaruan paling sedikit ya. Banyak sebetulnya, tapi pada session ini kita buka dua saja dulu. Yaitu kebaruan bahwa pada Undang-Undang 25 itu sangat bergantung kepada jenis koperasi gitu. Di mana di sana ada koperasi produsen, konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran gitu. Jadi kalau rumah tangga dalam ekonomi kan kita mengenal rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada kegiatan atau aktivitas jasa ya, apakah jasa pemasaran atau jasa pembiayaan. Nah, gabungan itu kemudian menciptakan 5 jenis koperasi yang ada pada penjelasan Undang-Undang 25 bahwa jenis koperasi ya seperti itu artinya koperasi yang ada pada
regulasi Undang-Undang 25 itu yang mencakup atau melingkupi 5 kolom bisnis koperasi itu, produsen, konsumen, kemudian eh, pemasaran, simpan pinjam, dan jasa, gitu. Nah, jadi koperasi-koperasi di perkotaan, misalnya koperasi angkutan, kurir, itu kolomnya kolom kolom jasa misalnya, atau angkutan itu ada kolom kolom jasa. Jadi koperasi-koperasi yang melekat pada instansi yang memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara bersama-sama, itu umumnya adalah koperasi-koperasi konsumen. Nah, koperasi-koperasi yang basicnya basicnya pada usaha usaha produksi, eh, misalnya kita ambil contoh di Tebu Rakyat gitu ya, yang dikelola KUD gitu. Kemudian koperasi-koperasi perikanan, tangkap maupun perikanan budidaya gitu. Tangkap misalnya di perairan-perairan pantai-pantai kita, karena koperasi anggotanya nelayan-nelayan itu melaut, kemudian kembali masuk ke eh, pusat-pusat pusat-pusat penerimaan produk-produk laut itu yang disebut dengan TPI ya, tempat pelelangan dan seterusnya. Begitu juga koperasi-koperasi yang cukup eh, berkontribusi sekarang itu apa, misalnya koperasi peternakan susu ya, koperasi peternakan yang lain. Kalau saya tinggal di Bandung, itu artinya kalau ke Bandung Utara saya bisa melihat praktek koperasi produsen di apa namanya, di bidang peternakan, jadi KPSBU. Kalau saya jalan ke Ciwidey ke selatan, saya atau kita bisa menyaksikan bagaimana praktek koperasi produksi produsen di apa namanya, KPBS, Kasih Bandung Selatan. Itu juga kalau kita misalnya ke Jawa Timur, daerah Tapal Kuda itu, ada Pasuruan, Malang, dan seterusnya. Kemudian kalau Jawa Tengah, daerah Boyolali, daerah Klaten, daerah pusat-pusat koperasi produsen. Begitu juga misalnya kalau di Sumatera, di pulau-pulau yang lain, di luar Jawa misalnya, ada koperasi-koperasi petani yang membudidaya yang cukup terkenal sekarang ya lapa, misalnya sawit ya. Ya, sawit, punya perkebunan sawit, dan mempunyai eh, produk berupa TBS, tanda buah segar, dan ini diolah di apa namanya, pabrik-pabrik, kemudian dihasilkan CPO dan seterusnya. Nah, dari posisi itu sekarang di RUU pembaruan ini diubah, eh, kan sebagai kebaharuannya berdasarkan klasifikasi lapangan usaha. Nah, kita akan coba ya. Pertama tadi dari tradisi jenis usaha. Sekarang usaha itu didasarkan pada klasifikasi lapangan usahanya atau eh, KBLI-nya ya, KBLI-nya. Dan yang kedua, ada kebaruan berupa pengaturan tentang usaha koperasi sektorial di samping koperasi keuangan yang kita lihat ialah simpan pinjam gitu. Nah, untuk ini tentu beberapa koperasi sudah menjalankan ya tentang KBLI itu, khususnya koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam. Jadi ada 8 tipologi KBLI yang memang sudah dijalankan gitu, yang sudah bisa dilakukan oleh koperasi atau usaha simpan pinjam, khususnya koperasi simpan pinjam yang hendak mengurus izin usaha. Jadi ada eh, kewajiban untuk mencantumkan klasifikasi baku lapangan usahanya atau KBLI-nya gitu. Nah, kalau masih bisa, ini nggak tahu bisa nggak nih, kita praktekkan untuk melihat KBLI-nya ya. Oke, sambil jalan aja Pak ya, sambil jalan. Oke, jadi yang pertama tentang usaha koperasi. Jadi koperasi selain dari sisi kebaruan melihatnya tidak pada jenis koperasinya, tapi pada lapangan usaha apapun itu bisa dilakukan oleh koperasi dengan eh,
fokus pada KBLI yang akan digarap pada koperasi itu. Jadi misalnya koperasi peternakan itu eh, tinggal dilihat saja pilihan-pilihan KBLI-nya apa di situ. Begitu juga koperasi yang bergerak di sektor angkutan misalnya, kalau akan mengurus izin usahanya tinggal dilihat KBLI-nya sehingga isian untuk pengisian KBLI pada format izin usaha itu bisa dilakukan dengan baik. Dan yang kedua, dasar dalam menentukan kegiatan usaha ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang disebut di dalam Undang-Undang 25, yaitu yang pertama keterkaitan. Hanya keterkaitan di sini adalah rantai nilai anggota yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya tawar, kemudian eh, apa namanya penyatuan kepentingan anggota. Jadi khususnya koperasi-koperasi yang bergerak di sektor real itu bahwa mesti ada matching antara apa yang diselenggarakan oleh anggota dengan apa yang dilakukan oleh koperasinya. Jadi jangan sampai koperasi menjalankan unit usaha katakanlah angkutan, tapi anggotanya bukan butuh itu gitu. Nah, maka faktor keterkaitan dan rantai nilai itu perlu dipertimbangkan di dalam melihat, membangun, dan mengembangkan usaha koperasi ke depan. Kemudian yang kedua, mengembangkan model yang dapat memenuhi kebutuhan dan manfaat ekonomi. Jadi misalnya model usaha ini adalah model usaha yang dipilih oleh anggotanya, apakah memang harus didukung dengan teknologi, dengan platform tertentu gitu, atau cukup dengan offline saja gitu. Nah, jadi dengan demikian usaha yang diatur itu bukan hanya soal keterkaitannya, tapi juga model usahanya gitu. Jadi model usahanya katakanlah apakah hulu hilir dan keterkaitannya seperti apa, kemudian dalam rangka menjalankan itu sejauh mana percepatannya bisa didorong oleh kemajuan teknologinya gitu. Nah, kemudian juga eh, tidak membuka usaha yang telah diupayakan oleh anggotanya. Jadi model azas subsidiarity atau subsidiaritas itu memang sebaiknya dijaga ya. Dan sampai anggota itu bersaing dengan koperasinya sendiri dalam menjalankan usaha gitu. Jadi kalau memang usaha sudah menjalankan itu sebaiknya retail oleh anggota itu didukung oleh grosirnya di tingkat koperasi gitu. Nah, kalau kita ambil contoh di sektor real, katakanlah tadi ya yang kita contohnya kan misalnya sawit gitu. Jadi anggotanya menanam dan memelihara kebun sawitnya, dentan dan buah segarnya nanti diangkut oleh koperasi dan masuk ke pabrik gitu. Jadi kan tidak ada tumpang tindih bisnis di situ. Begitu juga kalau kita ambil contoh di sapi tadi yang menghasilkan susu, jadi peternaknya memelihara susu, memerah sapi, kemudian koperasi melakukan agregasinya, kemudian diangkut di situ, masukkan ke cooling unit, dari cooling unit atau bisa langsung ke industri pengolahan susu atau IPS-nya. Jadi tidak ada tabrakan, justru saling saling mendukung. Nah, mungkin di sektor retail perdagangan misalnya, jadi anggota buka warung serba ada, tapi koperasinya juga buka warung serba serba usaha yang jaraknya kadang berdekatan gitu. Jadi asas itu memang perlu dipertimbangkan. Nah, zaman di zaman di zaman dulu ya barangkali bisa terjadi, tapi di zaman kiwari ya di zaman kekinian tentunya itu mudah untuk bisa mencegah supaya antara bisnis di anggota dengan bisnis di koperasi itu tumbang tindih. Nah, koperasi bisa menjalankan satu atau lebih sektor, tapi juga bisa fokus. Jadi misalnya sektor real saja atau sektor keuangan saja. Nah, tadi juga sudah disinggung sebelumnya bahwa mungkin koperasi juga sudah paham bahwa kalau di sektor keuangan itu tentu saja rejimnya berbeda ya, rejim regulasi, rejim pengawasan, rejim pembinaannya. Nah, khusus simpan pinjam kan juga sudah ditata tata kelolanya, kemudian ke depan akan
muncul koperasi-koperasi yang memang closed loop atau yang open loop. Jadi yang murni pada pelayanan pada anggota dan yang masih mendua antara anggota dan juga eh, masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan operasi gitu. Jadi koperasi sebenarnya tinggal memilih mau di sektor real atau di sektor keuangan tersebut. Sektor keuangan juga nanti dilihat dampak pengurusan izinnya kemana. Dan setiap izin itu akan membutuhkan pemahaman tentang KBLI yang eh, juga harus dipelajari gitu. Itu beberapa hal yang eh, berkaitan dengan eh, usaha. Nah, kemudian sekarang saya jelaskan sedikit mengenai koperasi di sektor real. Jadi koperasi di sektor real itu kalau bahasa sederhananya, sektor real itu kan sektor yang menerima input, kemudian diproses, kemudian menghasilkan output. Jadi proses nilai tambah, prosesnya itu menghasilkan nilai tambah yang memang jelas apa namanya, jelas perbedaannya gitu. Jadi kalau misalnya di Bogor itu ada Thales, Thales itu hanya dijual di pinggir jalan, tentu akan beda dengan apabila Thales itu oleh koperasi misalnya di, diterima dari anggotanya, kemudian diolah sehingga menjadi talas yang sudah digodok atau digoreng sehingga punya nilai tambah atau harga yang berbeda gitu dari talas asalan dengan talas yang sudah diolah. Kemudian kalau apa namanya produk-produk yang lain juga begitu. Jadi antara ada input, ada proses, ada output. Jadi dengan bahasa yang lain sektor ini adalah sektor barang dan jasa gitu. Nah, jadi oleh karena sektor itu bagi koperasi adalah yang berkaitan dengan sektor barang dan jasa. Ini di luar jasa keuangan ya, artinya jasa sektor real dan apa namanya barang di sektor real. Nah, koperasi-koperasi sektor real yang seperti itu umumnya pertama mengadakan eh, kebutuhan secara bersama-sama gitu. Jadi unggulnya koperasi sektor real itu kan karena memang dia menyelenggarakan pengadaan secara bersama-sama gitu. Jadi kalau koperasi konsumen misalnya, unggulnya adalah belanjanya itu banyak karena anggota yang dilayani memang menyatakan kebutuhannya untuk dilayani oleh koperasi gitu. Sehingga harganya juga akan berbeda, biaya pengadaan mendatangkan barang juga akan berbeda, sehingga akan mempengaruhi harga jualnya gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita ambil contoh di apa namanya di persusuan tadi, peternak susu. Nah, itu fungsi peternaknya kan memang fokus bagaimana bisa meningkatkan menyelenggarakan usaha itu dengan baik, produksinya bisa meningkat. Fungsi berikutnya pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh koperasi itu dilakukan bersama-sama. Misalnya sapi bakalannya, pedetnya, pakannya, dokternya, kesehatannya itu diselenggarakan secara bersama-sama. Sehingga tidak setiap petani itu membeli pedet sendiri, mengadakan pakan sendiri, menyediakan dokter sendiri, sehingga praksi-praksi ini akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Jadi pengadaan bersama itu selain pengadaan besar, harganya lebih murah, kemudian bisa menciptakan efisiensi sehingga koperasi juga kompetitif. Yang kedua produksi bersama. Jadi produksi bersama. Jadi ada alat yang bisa dipergunakan atau sistem yang bisa dipergunakan secara bersama-sama sehingga anggota bisa menggunakan itu. Eh, itu juga bagian yang umum diselenggarakan oleh koperasi di sektor real. Pemasaran bersama gitu. Jadi kalau kita kembali ambil contoh tadi dalam model-model di eh, susu, kemudian di TBS, eh, itu adalah model pemasaran bersama ya. Jadi pemilik sapi dengan susu yang dihasilkan itu tidak dijual sendiri-sendiri, tapi bersama oleh koperasinya sehingga ini juga membendung bagi orang-orang perusahaan-perusahaan untuk apa namanya mengadu domba harga di antara anggota-anggota itu. Jadi model model satu pintu.
dan seterusnya ya, pengelolaan hak kekayaan intelektual. Jadi ini memang bagian yang penting di sektor real. Jadi ada property right yang bisa diurus oleh koperasi itu sehingga bisa bisa menciptakan apa namanya passive income bagi koperasi sebetulnya gitu. Dan apa soal brandnya, soal temuan-temuannya. Saya yakin di KUD itu banyak temuan yang bisa kalau diurus kekayaannya itu bisa menjadi kekayaan intelektual yang bisa dipergunakan oleh orang banyak sehingga itu bisa menghasilkan nah apa namanya menghasilkan bagi koperasinya. Apa contohnya di sini? Contohnya ialah soal apa namanya produk itu nanti bisa dimitrakan apa tidak karena harus ada hakinya ini. Kemudian kontrak usaha bersama, jadi kontrak usaha untuk kepastian harga. Jadi kalau kita ambil contoh lagi-lagi itu koperasi peternakan, koperasi perkebunan itu memang tentu dasarnya kontrak, jadi kontrak pengadaan sehingga kepastian harga, kepastian menjual itu bisa bisa diciptakan. Itu contoh-contoh apa namanya bagaimana menggerakkan di sektor real dan banyak anjuran-anjuran dan fasilitasi yang memang diatur juga pada RUU tentang perubahan perkoperasian ini untuk sektor real. Dan ini memang tidak ada pada Undang-Undang 25. Jadi ini memang bagian kebaruan yang diatur lebih jauh agar koperasi di sektor real itu juga memang berkembang maju, lebih maju lagi dalam berkontribusi kepada mensejahterakan anggota dan juga dalam turut serta menggerakkan perekonomian nasional kita gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang usaha simpan pinjam. Nah, tentu ini bukan bukan sesuatu yang baru tentang usaha simpan pinjamnya karena sudah ada juga peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 yang mengaturnya di situ. Hanya perlu diketahui bahwa khusus mengenai usaha simpan pinjam itu sudah berkali-kali diubah. Sebenarnya juga tadi kalau dicermati sudah ada bagian-bagian yang disebut oleh Pak Agung. Eh, ini kaitannya siapa yang bisa dilayani gitu ya, siapa yang bisa dilayani. Jadi kalau pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 itu kan ada 8 pihak yang bisa dilayani. Anggota koperasi yang bersangkutan, dan calon anggotanya, koperasi lain dan calon anggotanya. Kemudian pada Undang-Undang Ciker itu kan tinggal tiga di situ, yaitu anggota dan koperasi lain dan calon anggotanya. Calon anggotanya tidak ada lagi. Dan pada Undang-Undang P2SK kan tinggal dua di situ, hanya anggota dan koperasi lain. Jadi karena sudah diatur pada Ciker, tentunya maka pada usaha simpan pinjam dalam hal menghimpun dana, artinya lotnya memang tinggal dua, anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi yang lain. Saya kira itu yang berbeda di situ. Hal-hal lain yang berkaitan dengan simpan pinjam dan memang bila ada praktek-praktek yang memang masih bisa diusulkan, saya kira dicermati saja pengaturan pada RU itu apa yang kurang berkenan dan masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan apa namanya usulan-usulan yang mudah-mudahan bisa ditangkap oleh badan legislasi di DPR sana sehingga ada draft undang-undang yang baru dan ketika nanti dibahas dengan pemerintah itu kita tinggal mendiskusikan apa yang maslahat besar bagi anggota itulah yang dipilih tentunya gitu. Kemudian mengenai penghimpunan dana juga sama, segera tidak ada yang baru. Eh, Kemudian yang terakhir eh, soal pengaturan. Jadi pada usaha simpan pinjam oleh koperasi, baik itu KSP, KSPPS maupun USP dan USPPS, memang perlu diatur modal minimum. Jadi supaya apa? Supaya standar pelayanan pada anggotanya itu bisa ditingkatkan, kemudian standar tata kelola juga bisa dipenuhi,
pengaturan risiko dan compliance-nya bisa dipenuhi, gitu. Dan batas maksimum pemberian pinjaman. Jadi untuk pihak terkait dan pihak tidak terkaitnya itu tentu diatur supaya apa? Supaya sebetulnya semuanya itu bisa berjalan baik dan dengan kata lain risiko itu bisa dikendalikan gitu. Nah, tentu kita tidak bercermin pada Permen 8 gitu. Karena Permen 8 tentu begitu undang-undang ini disahkan memang harus direvisi. Artinya diperbarui sesuai dengan perkembangan terkininya gitu. Tapi undang-undang ini memang sudah memberikan ambang bagaimana pengaturan modal bagi apa namanya USPK itu usaha simpan pinjam oleh koperasi tentang modal minimumnya berapa, kemudian maksimum pemberian pinjamannya, selanjutnya batas proporsi ya simpanan yang wajib disalurkan kepada anggotanya, dan batas maksimum penempatan dana jika ada lebih ya. Ini yang nomor 4 ini jika ada lebih. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kesehatan usaha simpan pinjam dalam prinsip kehati-hatian. Ya, memang tidak bisa tidak. Karena yang dikelola ini adalah uang, meskipun uang anggota, ya, memang harus ditata kelola dengan baik. Ini nanti kaitannya dengan penjaminan simpanan gitu. Kemudian persyaratan kemampuan kepatuhan. Jadi ini adalah soal compliance. Jadi usaha simpan pinjam itu ya memang harus ketat pada GRC tadi gitu. Governance-nya, kemudian risk-nya dan juga compliance-nya. Ya begitulah kalau bergerak di sektor keuangan. Jadi jangan dipandang, oh ini kan koperasi, oh ini kan anggota. Nah, jadi meskipun itu anggota, tapi uang itu memang dititipkan di koperasi, ya konsekuensinya harus ditata kelola secara baik, aman, dan juga sesuai dengan peraturan perundangan yang menaunginya gitu. Yang terakhir, kita melihat undang-undang ini mengajukan ya tiga pilar kekuatan simpan pinjam oleh koperasi. Dan ini jelas tidak terpikirkan atau belum diatur di dalam Undang-Undang 2592. Jadi ini jelas merupakan satu kebaruan. Jadi jika ini memang diadop oleh Balek, kemudian disetujui, saya kira lapisan di dalam rangka penyiataan koperasi itu sangat sangat apa namanya sangat baik. Yang pertama ialah lembaga pengawas simpan pinjam gitu. Jadi salah satu kelemahan koperasi kita ini menurut para ahli dan eh, para pihak yang lain termasuk ada sebuah disertasi yang mengatakan bahwa salah kelemahan usaha simpan pinjam di Indonesia adalah pengawasan eksternalnya yang lemah gitu. Nah, kemudian yang kedua, lembaga penjaminan simpanan koperasi. Jadi simpanan koperasi ini adalah eh, simpanan simpanan di koperasi yang dihimpun dari anggota-anggotanya, gitu. Kemudian yang ketiga, soal komite penyihatan usaha simpan pinjam. Jadi ini yang bersifat policy yang diimplementasikan nanti oleh eh, LPS koperasi dan juga lembaga pengawas simpan pinjam. Nah, secara garis besar dapat disebut bahwa eh, di bidang pengawasan, jadi pengawasan simpan pinjam dilakukan oleh lembaga pengawas simpan pinjam, suatu lembaga eh, pemerintah pusat yang non struktural di bawah presiden gitu. Ya memang cukup panjang kalau saya ikut di dalam perumusan ini, apakah di bawah presiden atau di bawah eh, independen sama sekali ya. Tapi memang rumusan akhirnya seperti ini gitu. Jadi lembaga pengawas itu tentu akan menjalankan tiga fungsi kan, perizinan, pengawasan, dan sanksi gitu. Ya, ada juga yang bertanya-tanya kalau ini lembaga pengawas ini independen, justru di bawah presiden, Kementerian Koperasi, nah itu tugasnya apa gitu.
Kan kira-kira begitu. Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya bisa diajukan ke Kementerian Keuangan dulu ya dulu. Itu kan ada fungsi mengawasi, memberikan izin lembaga-lembaga keuangan non bank gitu. Kalau bank kan sudah jelas oleh BI. Yang non keuangan ini kan ada di Kementerian Keuangan. Tapi kemudian ketika dirumuskan Undang-Undang OJK, itu kan semuanya ngumpul di OJK gitu. Jadi Kementerian Keuangan artinya terpotong fungsi pengawasan, perizinan, perizinan, pengawasan, sanksi lembaga-lembaga keuangan yang non bank. Jadi ternyata happy-happy saja kan kalau kita lihat apa namanya, Kementerian Keuangan gitu. Kemudian mengenai otoritas pengawas simpan pinjam itu wewenangnya juga sudah sangat komplit diatur di situ. Pertanyaannya adalah ini nanti ketika undang-undang ini diundangkan, nah, berapa lama itu kemudian terbentuk ya? Artinya kapan lembaga ini akan dibentuk? Gitu. Kemudian eh, diterbitkan dalam bentuk apa? Gitu. Apakah dalam bentuk kepres? Apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam bentuk undang-undang gitu. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang eh, perlu Bapak Ibu usulkan sebaiknya bagaimana. Tapi kalau di undang-undang ini memang tidak dibentuk oleh undang-undang ini gitu. Sama seperti kalau Bapak Ibu pelajari ya sejarahnya OJK juga panjang itu ya. Mulai tahun 68 di bawah BI dan di bawah keuangan, Kementerian Keuangan, baru kemudian apa namanya setengah independen, kemudian independen seperti sekarang itu di tahun 2011 ya. Jadi OJK juga itu artinya sejarahnya mulai tahun 68 sampai 2011 berapa tahun itu kan hampir 50 tahun ya sehingga ada lembaga pengawas yang berbentuk OJK seperti yang sekarang ini gitu. Jadi begitu mengenai lembaga pengawasan. Kemudian yang berikutnya lembaga penjaminan ini juga satu persoalan yang pelik. Kalau dari survei tahun 2018, 18, eh, 87% koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam itu memandang perlu adanya lembaga penjaminan. Nah, artinya begitu begitu penting. Nah, kemudian persoalannya adalah nanti ketika dibentuk itu kan pasti perlu modal. Kemudian ketika dibentuk itu oleh siapa, gitu. Oleh undang-undang ini kah, atau oleh undang-undang lain, atau oleh peraturan-peraturan yang lain. Pertanyaan yang nakal juga bisa disebutkan. Jadi lembaga pengawasnya dulu atau lembaga penjaminannya dulu, gitu. Kalau maunya koperasi pasti lembaga penjaminannya dulu, gitu. Nah, apa salah satu pikiran sederhananya ya supaya simpanan-simpanan anggota itu bisa dijamin seperti halnya simpanan-simpanan nasabah yang ada di bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Nah, tetapi kalau dari sisi tata kelola, tentu pengawasan internalnya dulu bagus, good governance-nya itu berjalan, memperhatikan risiko, compliant, baru dia siap pada pengawasan eksternal. Begitu pengawasan eksternalnya ada, lembaga penjaminan itu sepatutnya langsung hadir. Jadi lembaga penjamin simpanan itu artinya eh, bukan lembaga yang seenak-enaknya saja dibentuk dalam rangka menjamin. Nah, persoalannya juga adalah yang dijamin itu apakah seluruh koperasi nanti dijamin. Kemudian apakah seluruh tabungan juga dijamin. Nah, tentu ada regulasi tentang itu. Kalau kita ambil contoh di bank, eh, simpanan juga ada batasnya ya. Artinya penjaminan penjaminan itu penjaminan terbatas. Jadi jumlah tertentu saja yang dijamin setiap rekening gitu. Kemudian koperasi apa namanya bank-bank juga bank-bank yang eh, saya belum update sekarang ya apakah seluruh bank itu memang menjadi eh, anggota dari lembaga penjaminan koperasi gitu.
Untuk yang baru-baru saya yakin tidak ya, harus ada persyaratannya. Nah, tapi intinya adalah bahwa lembaga penjaminan itu penting, maka perlu diatur di sini, dan ini harus diperjuangkan. Kemudian lembaga penjaminan itu nanti dibentuk dengan instrumen apa, dan akan berbentuk dengan nomenklatur dan struktur seperti apa, dan selanjutnya bekerja mendampingi lembaga pengawasan, dan juga bersama-sama nanti lembaga penjaminan dan lembaga pengawas itu menjadi anggota komite gitu. Ini komite ya. Jadi komite penyihatan usaha simpan pinjam itu adalah bersifat makro policy, kebijakan dalam rangka pengembangan usaha simpan pinjam ke depan ya, ke depan, dan mengkoordinasikan pengembangan penyihatan koperasi. Artinya begini, dengan begini artinya masalah penyihatan koperasi simpan pinjam itu bukan hanya tugasnya Kementerian Koperasi gitu. Tapi ada juga kementerian yang lain, dan ambil contoh misalnya Kementerian Keuangan, dan nanti bersama-sama dengan lembaga pengawasnya dan lembaga penjamin simpanannya. Nah, mengapa itu penting misalnya? Eh, ini contoh yang sederhana gitu. Bapak Ibu sekarang dalam menentukan suku bunga, kan itu masing-masing koperasi kan yang menentukannya. Nah, kalau sekarang artinya mengacu pada Permen 8. Jadi plafon tertingginya berapa, terbawahnya kan tidak diatur gitu. Nah, kalau nanti siapa? Ya, ya, karena lembaga penjaminan itu kan nanti mengacu pada ketentuan suku bunga tertentu gitu. Nah, masa kita harus mengacu pada BI rate misalnya gitu. Nah, kalau saya berpikir ya harus ada institusi yang menetapkan kebijakan suku bunga itu, karena kebijakan itu kan akan menentukan apa namanya, market dari keuangan koperasinya gitu. Dan saya tidak tahu persis nanti ke depan ini, tapi sudah bisa kita duga suku bunga itu akan mempengaruhi ritme dari eh, apa namanya, kontribusi koperasi dalam sektor keuangan gitu, secara makro. Kemudian eh, yang berkaitan dengan apa namanya, dengan eh, komite ini. Komite ini kalau Bapak Ibu punya nama yang usulan, saya kira eh, bagus tuh. Kalau komite itu kesannya kan ad hoc saja gitu. Bagaimana kalau ini menjadi permanen misalnya gitu. Ya kalau menjadi permanen juga apa kira-kira pros konnya apa, untuk ruginya apa dibandingkan kalau komite. Nah, mumpung ini memang masih terbuka lagi usulan-usulan, eh, baik kepada salurannya ke pemerintah maupun langsung ke balik di DPR. Nah, dengan demikian maka ke depan ini persoalan-persoalan laten ya, pun persoalan-persoalan yang updating kepada koperasi simpan pinjam yang pernah membahana di negeri kita, dan itu cukup mengganggu bagi koperasi-koperasi yang baik ya. Koperasi-koperasi yang opportunities itu yang apa namanya, yang dibentuk dengan mungkin niat yang kurang baik itu, setidaknya bisa digawangi pengawasannya, pembinaannya secara bersama-sama. Kira penjelasannya begitu, Mbak Princess. Oke, terima kasih banyak Pak Suwandi atas overview-nya terkait yang berbeda. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat RUU ini Bapak Ibu bisa lihat dan unduh langsung pada laman JDI hanya Kemenkop untuk lihat dan baca RUU secara keseluruhan. Hari ini kita baru membahas tiga aspek yaitu keanggotaan, kemudian pendanaan, dan terkait usaha koperasi. Mungkin sekarang saya akan buka floor jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu. Oke. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah terjawab, tetapi ada satu yang terkait anggota luar biasa dan anggota muda. Itu tadi ada pertanyaan mengenai sanksi seperti apa yang mungkin muncul eh, jika anggota muda ini tidak diatur secara jelas dan tegas di RUU yang baru, terutama terkait UU P2SK. Mungkin dapat dijawab, Pak Agung? Baik, eh, Bapak dan Ibu, jadi artinya begini,
anggota muda secara tidak langsung sebenarnya telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia, yaitu di mana? Di penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 2592 dan itu diadop kembali di RUU Perkoperasian. Nah, kemudian diatur lagi sebenarnya di dalam pasal 61 Permen 9 tahun 2018. Nah, hanya kalau ini tidak diatur secara jelas dan lugas, ada potensi, Bapak Ibu, ini banyak interpretasi. Sehingga nanti gerakan koperasi bisa saja berhadapan dengan aparat penegak hukum yang punya interpretasi yang berbeda. Nah, interpretasi yang berbeda inilah yang harus kita hindari. Nah, kalau saya artinya menyarankan ini teman-teman dari kredit union atau dari Kopdit atau dari koperasi-koperasi yang lain, silahkan kalau mau mengusulkan anggota muda, silahkan diusulkan, bisa melalui Badan Legislatif DPR RI, bisa juga kepada deputi kelembagaan dari Kementerian Koperasi. Ini secara umum. Meskipun kami artinya secara informal sudah mencoba mendiskusikan hal itu dengan teman-teman di Badan Legislatif, Pak Wandi ini, Pak Wandi dan kawan-kawan sebenarnya sudah mencoba mendiskusikan hal itu. Nah, tinggal artinya kalau ini ada penguatan dari teman-teman, kalau memang menjadi kebutuhan dari gerakan koperasi, ya silahkan diusulkan. Nah, pengaturan ini, kalau ini ada pengaturan, maka menjadi lebih leluasa di dalam pengembangan koperasi di masa yang akan datang, terutama untuk kegiatan simpan pinjam. Kalau yang bukan, kalau yang sektor real nggak ada masalah, karena jelas kalau Bapak Ibu lihat di penjelasan pasal 17 ayat 1 eh, Undang-Undang 2592 maupun di RU ini maupun di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya sudah memberikan apa? Boleh nggak koperasi melayani yang bukan anggota? Jawabnya boleh. Karena dengan tujuan adalah sepanjang bahwa anggotanya sudah dilayani, kemudian koperasinya punya kelebihan kapasitas, dan kelebihan kapasitas ini tidak ada salahnya melayani yang bukan anggota untuk menarik masyarakat yang belum menjadi anggota untuk menjadi anggota. Nah, hanya masalahnya untuk usaha simpan pinjam ada batasannya. Batasannya adalah Undang-Undang P2SK. Nah, Undang-Undang P2SK itu yang boleh dilayani adalah hanya anggota dan koperasi lain. Nah, sehingga kalau koperasi anggota muda, anggota luar biasa tidak terdefinisi secara baik, tidak 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 diatur ketentuannya secara jelas, tegas, lugas di dalam RUU ini, inilah yang bisa menimbulkan multi interpretasi. Nah, kalau saya artinya dalam rangka melindungi kepentingannya anggota, kepentingannya koperasi sebagai badan hukum, kepentingannya para pengurus koperasi, dan kepentingan masyarakat, tidak ada salahnya bahwa ini perlu diatur. Nah, hanya bentuk pengaturannya kayak apa? Nah, silakanlah ini gerakan koperasi atau para penggiat koperasi atau para pejuang koperasi atau para pecinta koperasi silahkan diusulkan rumusannya seperti apa. Nah, itu rumusan yang baik seperti apa dan saat ini adalah momentum yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau teman-teman dari kredit union atau dari Kopdit, mungkin melalui Inkopdit atau melalui sekendernya, contohnya Puskop Cuina, tidak ada salahnya. Artinya menyampaikan hal itu bisa secara langsung dengan menghubungi Balek. Nanti kalau sudah terbentuk panjanya paling efektif adalah menghubungi panjanya. Kalau sekarang mungkin bisa melalui para tenaga ahli dari rekan-rekan yang ada di Badan Legislatif DPR RI atau Bapak Ibu melalui rekan-rekan di Deputi Kelembagaan ya Kementerian Koperasi. Artinya kami
semua yang ada di dalam ruang diskusi ini pasti akan jadi catatan-catatan. Tapi catatan-catatan itu kan akan lebih kuat kalau yang menyampaikan adalah ada usulan langsung dari gerakan koperasi. Mungkin itu Bu Princess, Pak Wandi mungkin ada yang mau ditambahkan, monggo. Anggota muda ini kalau pada hemat saya memang perlu diatur ya, karena Ya, bila tidak itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Agung, kita akan eh, kehilangan manusia-manusia muda yang memang menjadi pelanjut gitu, iya, koperasi ini di masa yang akan datang. Mungkin soal istilah, kalau soal istilah ya memang ini yang member ya, tinggal bahasa iya. Indonesianya apa yang menurut lidah kita paling paling mesra dan enak gitu ya. Yang pertama, yang kedua, eh, dengan segala polahnya sekarang lembaga keuangan lain juga edukasi ya, meliterasi untuk menjadi nasabah lembaga itu. Nah, kalau kita sendiri tidak mengatur, menolaknya kan, artinya kita sudah hands up itu. Jadi begitu. Dan soal istilah ya, istilah yang lain, apakah ini adalah kader gitu. Kalau kader seperti partai politik gitu ya, kadernya partai A, B, C gitu. Ini ada partai koperasi, ini kadernya partai koperasi gitu. Jadi itu kita juga sudah diskusikan sampai sampai tuntas. Sehingga pada kesimpulan kita tidak akan membuat istilah kader atau apa gitu ya. Kalau yang paling ke depan anak-anak muda pasti suka dengan ini para profesional muda koperasi gitu. Jadi kalau para profesional itu kan kesannya yang pertama berilmu, kemudian dihargai, pasti gajinya gede gitu. Mana ada orang profesional gajinya golongan golongan 1A gitu kan mestinya tidak ada gitu. Jadi kalau kader seolah-olah itu gratis, dia mempunyai relasi langsung dengan sistem politik kita gitu. Jadi penggunaan istilah yang members itu mungkin anggota muda atau profesional muda silakan gitu ya. Tapi memang di sini di draft ini perlu perlu diusulkan itu karena memang bagian itu justru belum belum muncul pada RUU yang disampaikan pemerintah ke DPR. Jadi harus sama-sama kita gotong lagi itu supaya masuk. Nah, itu nanti relaynya kan kepada pendidikan ya, hubungannya kepada pendidikan. Iya. Jadi eh, bagian pendidikan juga bagian yang memang perlu Bapak Ibu cermati masih sumir, jadi memang perlu juga pendidikan itu bila perlu setidak-tidaknya setidak-tidaknya ada paragraf nih, paragraf relasi antara yang member tadi dengan pendidikan. Karena kalau kawan-kawan kita eh, apa namanya dari gerakan koperasi kredit itu kan semboyannya dimulai dari pendidikan, dijalankan dengan pendidikan, diakhiri dengan pendidikan. Nah, mm, itu yang perlu gitu ya. Jadi simpulannya, ya, mari sama-sama kita kawal ini supaya bagian termuda dari calon anggota koperasi itu memang harus disamper juga pada RUU yang nanti diundangkan. Jangan sampai kita lepas tuh. Kalau dilepas jumlahnya banyak, kita harapannya memang tumpunya ke sana gitu. Meskipun kalau Pak Agung sering cerita itu bahwa kalau dilihat minatnya anak muda kepada koperasi memang yang menyedihkan juga gitu. Angkanya Pak Firdaus itu 7% ya anak muda yang mengerti dan bersedia menjadi anggota koperasi kan sedih juga kita gitu. 7% dari katakanlah 40 atau 80 juta cuman berapa gitu. Yang lainnya artinya kan tidak melihat koperasi atau justru melihatnya kepada bukan koperasi lah kira-kira gitu. Jadi memang harus banyak diopenin ini anak muda ini gitu. Begitu Mbak Princess. Mungkin kita akan jawab satu pertanyaan terakhir secara singkat.
yaitu kenapa dana kemitraan tidak boleh di KSP? Bagaimana dengan KSP yang open loop? Ini Ya, mungkin Pak Suwandi. Ya. ya di RUU yang disebut ya. Jadi exception pengecualiannya untuk usaha simpan pinjam gitu. Kalau saya pahami dasar pemikirannya adalah bahwa dana kemitraan itu kan project base. Jadi kalau pada peraturan pemerintah atau PP 33 tahun 98 itu ada di pasal 6 ya. Pasal 6. Jadi dana kemitraan itu di launch, ditawarkan atas dasar satu rencana usaha gitu. Jadi rencana usaha itu tentu memperhatikan kelayakannya, kelayakan keuangan, pengelolaan dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi tentu project base itu adalah project base di bidang usaha real gitu. Dengan demikian maka kalau menggunakan dana kemitraan yang kita sebut di pengaturan RUU juga dikatakan bahwa eh, dana kemitraan itu adalah suatu aktivitas yang diselenggarakan untuk membiayai aktivitas eh, kelayakan tertentu dengan cara mengundang para mitra pendananya gitu. Jadi artinya kalau usaha simpan pinjam tentu kan tidak punya usaha di bidang sektorialnya gitu. Logikanya kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau dia open open loop ya? Open loop itu artinya kan eh, compliance-nya pada ketentuan OJK-nya gitu. Jadi sama saya kira kalau sepanjang dia di sektor keuangan, di jasa keuangan artinya penempatan dananya itu kan tidak langsung pada bisnisnya gitu ya. Nah, jadi dengan begitu maka modal penyertaan itu sekali lagi memang karakternya untuk membiayai suatu proyek tertentu, ada kelayakan tertentu, dan sama-sama menanggung risiko. Jadi para pihak yang menempatkan dana pada kegiatan proyek itu baik dikelola oleh eh, lini usaha koperasi maupun pada pada usaha koperasi atau pada join, misalnya join venture sama-sama menanggung risiko ya. Nah, pengelolaannya itu kan bisa bersama-sama ya, kecuali memang sudah diniatkan oleh koperasi untuk dijalankan sendiri oleh koperasinya. Jadi yang lain pendana kemitraan itu memang hanya menempatkan dananya saja. Nah, dengan begitu tentu ini sama di atas itu ada pertanyaan ya. Jadi dana kemitraan atau modal kalau pertanyaan ini modal penyertaan ya. Modal penyertaan itu ekuitas apa bukan gitu. Ekuitas apa bukan. Nah, kalau kita baca pada PP 33 dia jelas bukan ekuitas, apalagi kalau pada Undang-Undang 25. Karena Undang-Undang 25 itu kan sudah close, artinya ekuitas itu sudah tertentu nomenklaturnya gitu. Yaitu hanya simpanan pokok, wajib, cadangan dan hibah di luar itu tidak bisa dikatakan sebagai equity gitu. Itu Mbak Princess. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi mungkin itu adalah rangkaian pembahasan kita hari ini terkait keanggotaan, pendanaan dan usaha koperasi. Untuk link WA grupnya, Bu Alia mohon langsung dikirimkan saja ke grup chat ini agar Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa langsung join. Oke, nanti Bu Alia akan share screen untuk Bapak Ibu bisa langsung scan QR code-nya. Mungkin bisa langsung share screen sekarang juga Bu Alia. Terima kasih Pak Agung dan Pak Suwandi atas insight-nya hari ini. Sangat menarik. Apa perbedaan pengaturan yang ada di RUU Perkoperasian jika kita bandingkan dengan UU 2592. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan dari kami semua. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ini bermanfaat.
Nanti kita masih akan melanjutkan rangkaian diskusi RUU Perkoperasian ini. Jadi untuk mengetahui jadwalnya di minggu-minggu mendatang, Bapak Ibu memang bisa join untuk WA Group. Ini mungkin WA grupnya bisa di-scan langsung. Dan kami juga akan mengupload beberapa video Bapak Ibu terkait diskusi RUU Perkoperasian dan juga ada beberapa em, video-video yang sudah kami upload terkait SAKEP, kemudian terkait manajemen risiko dan lain sebagainya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi YouTube-nya bisa dicari di ACG Advisory, untuk grup WhatsApp-nya ini Bapak Ibu bisa scan untuk mengetahui jadwal mendatang dan juga untuk berdiskusi dan bertemu dengan pengurus koperasi lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Suwandi, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Mungkin Terima kasih kita sama-sama, akan Mbak. tutup sesi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.